saya Vieta Marani dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, di video kali ini saya akan membuat video yang kedua berupa identifikasi bahaya dan risiko beserta dengan pengendaliannya. Di sini saya akan menggunakan aktivitas membersihkan kamar mandi. Nah, ternyata membersihkan kamar mandi itu juga memiliki bahaya-bahayanya. Yang pertama ada bahaya mekanik, fisika, biologi, kimia, dan ergonomi. Nah, mari kita bahas yang pertama. Hazard yang pertama yaitu hazard mekanik. Terdapat lantai yang licin akibat sabun dan air yang menggenang. Hal ini bisa menyebabkan kaki terpleset dan mengalami cedera, yaitu cedera ringan, sedang, maupun berat. Kemudian ada hazard fisikanya, yaitu terdapat api ketika menyalakan shower. Di sini, shower yang saya gunakan adalah shower yang masih menggunakan shower kuno atau zaman dahulu. Jadi ketika kita menyalakan shower tersebut, seperti menyalakan kompor dan terlihat asap dan api yang keluar. Nah, di sini resikonya adalah timbul kebakaran. Kemudian ada hazard biologi, yaitu terdapat bakteri di berbagai benda, seperti kloset, handuk, lantai yang berkerak, dan lain-lain. Di sini, resikonya adalah terkontaminasi bakteri dari benda-benda tersebut dan bisa menyebabkan kita menjadi berpenyakit. Hazard kimianya yaitu tersedia bahan kimia untuk membersihkan kamar mandi dengan bahaya kimia yang kuat atau berbahaya. Nah, di sini resikonya adalah keracunan apabila menghirup bahan kimia secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama, dan kulit bisa melepuh atau terbakar apabila terkena bahan kimia yang berbahaya itu dalam jangka lama juga. Hazard terakhir yaitu hazard ergonomi, merupakan posisi jongkok dan berdiri terlalu lama ketika sedang membersihkan kamar mandi, termasuk membersihkan bak mandi, lantai, dan kloset kamar mandi. Hal ini menyebabkan nyeri pada tubuh terutama bagian pinggang, punggung, leher, dan kaki apabila melakukan pembersihan terlalu lama. Nah, setelah kita menonton video yang tadi, kita bisa mengetahui bahwa ternyata membersihkan kamar mandi itu juga memiliki potensi bahaya dan risikonya juga. Nah, dari bahaya-bahaya tersebut, kita juga memiliki pengendalian untuk meminimalisir atau mengurangi bahaya-bahaya yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang kita bahas di pengendalian yang pertama, di hazard mekanik, yaitu terdapat lantai yang licin akibat sabun yang menggenang. Di sini ada 5 pengendalian risiko. Yang pertama ada eliminasi, adalah menghilangkan sumber bahaya yang berupa sisa sabun. Jadi kita harus menghilangkan bekas-bekas sabun itu dengan cara menyikat, dengan cara menyiram, dan lain sebagainya untuk meminimalisir kepleset yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua ada substitusi. Substitusinya tidak dapat dilakukan. Yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu pemberian karet tahan air pada lantai kamar mandi untuk mengurangi resiko terpleset. Jadi kita menggunakan karpet atau keset lah ya istilahnya, itu di dekatnya kamar mandi. Jadi ketika kita membersihkan, kita tidak langsung bisa terpleset gitu. Yang keempat ada administrasi, yaitu melaksanakan pengecekan terhadap tingkat kebersihan lantai kamar mandi secara rutin untuk mengurangi resiko terpleset dan memberikan peringatan untuk selalu membersihkan kamar mandi. Jadi kita juga harus jadwal kapan aja kita membersihkan kamar mandi, jadi kamar mandi itu tetap bersih dan terjaga keamanannya. Yang terakhir ada alat pelindung diri, yaitu memakai sandal ketika di kamar mandi agar tidak kepleset. Dipastikan juga ketika kita memakai sandal jepit di kamar mandi, sandalnya juga tidak licin, tidak kotor, jadi tidak mengotori kamar mandi, dan kita juga bisa aman dan tidak terpeleset. Oke, sekarang kita masuk ke hazard yang kedua, yaitu hazard fisika yang berupa terdapat api ketika kita sedang menyalakan shower. Jadi di kamar mandi saya ada shower, tapi showernya itu adalah shower yang zaman dahulu. Jadi ketika kita menyalakan itu seperti menyalakan kompor dan terdapat apinya. Itu dari gas ya sumbernya. Nah, resikonya kita bisa, kalau misalnya tidak berhati-hati, kita bisa timbul kebakaran. Nah, apa sih pengendaliannya? Pengendalian yang pertama adalah eliminasi, yaitu
tidak dapat dilakukan. Yang kedua adalah substitusi, yaitu mengganti shower gas yang kuno tadi menjadi shower yang menggunakan listrik atau yang lebih modern lah istilahnya. Dan yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu mengurangi menggunakan shower gas yang kuno tadi ketika kita sedang mandi atau sedang membersihkan. Jadi ketika kita membersihkan kan biasanya kita menggunakan air. Itu untuk diminimalisir menggunakan shower tersebut karena itu akan beresiko apabila kita tidak berhati-hati. Nah, itu bisa digunakan dan atau diganti dengan metode yang lain. Yang keempat ada administrasi, yaitu memberikan label pada shower tersebut bahwa area tersebut merupakan area yang terdapat percikan api. Jadi untuk menyalakan shower tersebut dihimbau untuk orang tua atau orang yang sudah berpengalaman aja. Dan yang terakhir ada alat pelindung diri, yaitu memakai alat pelindung diri seperti sarung tangan yang tahan api supaya ketika kita menyalakan tidak terkena percikan api tersebut. Lanjut masuk ke hazard yang ketiga, yaitu hazard biologi. Di sini hazard biologinya yaitu terdapat bakteri di berbagai benda seperti di kloset, di keramik-keramik di lantai-lantai, terus di handuk yang nyantol-nyantol. Nah, apa resikonya dari hazard tadi? Yang pertama adalah terkontaminasi bakteri dari benda-benda tersebut. Nah, terus ada pengendaliannya nih. Pengendaliannya yang pertama ada eliminasi, yaitu menyingkirkan benda-benda yang mudah menjamur dan berlumut dan diganti dengan benda yang ramah lingkungan. Jadi kita sebaiknya untuk tidak menyimpan handuk atau benda-benda yang mudah lembab di dalam kamar mandi. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti benda-benda yang mudah berlumut atau mudah lembab menjadi benda yang bebas plastik. Jadi biasanya kan kita kalau memakai sikat gigi itu sikat giginya plastik. Nah, itu kan biasanya lebih cenderung dan lebih sering untuk kotor, terus diganti menjadi kayu yang reusable. Terus yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu pemberian tempat untuk meletakkan alat-alat pada tempat yang kering. Jadi kita diusahakan menggunakan seperti lemari penyimpanan sikat gigi, odol, kemudian handuk. Terus ada tempat-tempat yang lain itu di tempat khusus dan itu digantung. Nanti gambarnya saya akan taruh di sebelah sini. Dan yang keempat ada administrasi, yaitu melakukan pembersihan alat-alat kamar mandi dan material-material kamar mandi yang sudah kotor secara rutin. Jadi kita membersihkan lantai seperti seminggu sekali atau 3 hari sekali, pembersihan kloset supaya tidak berkarak gitu kan, pembersihan bak mandi, terus habis gitu pembersihan dinding-dinding kamar mandi juga karena itu berpengaruh saat kita mandi. Dan yang terakhir ada alat pelindung diri, yaitu memakai alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker ketika membersihkan kamar mandi tersebut agar tidak terkontaminasi juga dan agar tangan kita tetap steril ketika memindahkan barang satu ke barang lainnya. Jadi ketika kita habis membersihkan kloset, tiba-tiba kita gatal tangannya, terus gatal matanya, kita kucek-kucek kan tidak steril karena kita habis memegang kloset. Jadi diusahakan untuk memakai APD yang sesuai dengan kebutuhan supaya tetap aman. Lanjut kita masuk ke hazard yang keempat, yaitu hazard kimia. Di sini hazard kimianya yaitu tersedia bahan-bahan kimia untuk membersihkan kamar mandi dengan bahan kimia yang lebih kuat. Pokoknya bahan kimia itu kuat dan dia sensitif banget sama kulit. Nah, itu ada 2 sih resikonya. Yang pertama keracunan. Kalau misalnya kita menghirup, kita misalnya jadi sesek atau jadi pusing gitu kan. Yang kedua ada apabila kita tidak memakai APD, itu kulit kita bisa melepuh ya. Nah, adapun pengendalian risikonya, yang pertama yaitu eliminasi, menyingkirkan bahan-bahan kimia berbahaya tersebut dan diganti dengan bahan kimia yang lebih ramah lingkungan. Nah, yang kedua adalah substitusi, yaitu mengganti bahan kimia yang berbahaya tadi dengan bahan kimia yang aman dan tidak merusak kulit. Jadi diusahakan kita membeli bahan kimia itu yang sudah terjamin lah dia tidak merusak kulit. Kan banyak kan orang-orang yang beli deterjen atau beli sabun-sabun yang lain tapi tidak yang
bermerek, tidak yang terkenal. Dia beli di toko-toko bahan kimia yang nanti dia meracik sendiri. Nah, itu lebih berbahaya daripada kita membeli langsung yang udah jadi. Kemudian ada modifikasi engineering yang mengurangi pajanan atau paparan bahan kimia dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang lebih aman. Jadi seperti yang tadi saya sudah contohkan, kalau misalnya kita ada beberapa orang yang apabila mau menggunakan untuk membersihkan kamar mandi, yaitu membeli bahan-bahan kimia tersendiri terus diracik sendiri. Nah, itu lebih berbahaya karena dia tidak tahu dosis dan takarannya. Sedangkan apabila kita sudah membeli yang seperti sabun yang sudah bermerek, yang udah takarannya sudah jelas, nah itu lebih aman. Lalu yang keempat ada administrasi, yaitu pemeriksaan bahan kimia untuk memastikan bahwa bahan kimia tersebut udah aman. Dan kita juga harus memeriksanya secara rutin dan diusahakan tidak mengganti bahan-bahan kimia yang udah cocok. Jadi misalnya kita udah cocok nih sama bahan kimia yang udah kita gunakan buat bersihin kloset, ya udah seterusnya pakai bahan kimia itu. Jadi tidak ganti-ganti. Kemudian kita juga harus menjadwal kapan aja kita harus membersihkan kamar mandi supaya terkena paparan dari bahan kimia itu tidak terlalu sering, misalnya sebulan 2 kali. Jadi tidak setiap hari kan kita membersihkan kamar mandi, jadi tidak setiap hari juga terkena paparan dari bahan-bahan kimia. Dan jangan lupa untuk memberikan label atau stiker pada bahan-bahan kimia itu, misalnya ini untuk apa dan ini bahayanya apa. Jadi jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang terakhir ada alat pelindung diri, yaitu menggunakan alat pelindung diri yang sesuai ketika kita sedang membersihkan kamar mandi, seperti sarung tangan anti air ketika kita menyentuh dan menggunakan bahan-bahan kimia. Karena saya sendiri ketika menggunakan bahan-bahan tertentu itu langsung panas dan gatal-gatal ketika tidak memakai sarung tangan yang anti air. Dan menggunakan masker itu juga penting karena beberapa bahan kimia juga baunya menyengat. Jadi apabila kita tidak menggunakan masker, otomatis itu baunya akan setiap detik itu akan terhirup, dan apabila terlalu lama dihirup akan menimbulkan beberapa resiko. Oke, kita sekarang sudah masuk ke hazard yang terakhir, yaitu hazard ergonomi. Nah, di sini hazard ergonominya itu adalah posisi jongkok dan berdiri terlalu lama ketika kita sedang membersihkan bak mandi, kloset, lantai, terus dinding-dindingnya dan lain sebagainya. Nah, kan kita pasti akan nyeri kan pada punggung, pada kaki, pada tangan, terus jadi kram. Nah, apa sih pengendalian dari semuanya itu? Nah, pengendalian pertama ada eliminasi, yaitu tidak melakukan membersihkan toilet selama beberapa waktu. Yang kedua adalah substitusi, yaitu mengganti posisi ketika sedang membersihkan kamar mandi dan menggunakan alat bantu yang ergonomis supaya tidak membuat tubuh terlalu lelah. Jadi kita menggunakan bangku atau posisinya itu kita tidak terlalu bungkuk dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada modifikasi engineering, yaitu menyediakan kursi kecil atau bangku untuk duduk ketika kita sedang membersihkan kamar mandi untuk menghindari posisi jongkok yang terlalu lama tadi yang udah disebutkan di pengendalian sebelumnya. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi rasa sakit dan bahkan untuk meminimalisir terjadinya kram. Yang keempat ada administrasi, yaitu melakukan pembersihan kamar mandi selama seminggu sekali, atau kita pokoknya menjadwal lah kapan kita harus membersihkan kamar mandi. Kita harus menjadwal juga kapan harus menguras dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada alat pelindung diri, yaitu menggunakan alat pelindung diri pada tubuh untuk menyokong tubuh kita supaya tidak terlalu lelah dan tidak jadi kram gitu. Itu tadi merupakan video identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.